Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 1 Agustus tahun 2023. Dan tentunya kita semua bersyukur oleh karena kita telah tiba di bulan yang ke-8 di tahun 2023, yaitu bulan Agustus. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Kemurahan Tuhan dalam Orang Benar. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang bulan Juli, kami sudah mengakhiri kemarin dan kami memasuki bulan yang baru. Bahkan hari-hari yang sudah kami lewati. Kami percaya ya Bapa, kehidupan kami dituntun oleh kasih Tuhan. Sehingga hari ini kembali lagi memulaikan hari yang baru dan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Kemurahan Tuhan dalam Orang Benar. Dan ayat firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 77. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Bukan oleh kekayaan mereka, pendidikan mereka, atau posisi mereka, Allah menilai manusia. Ia menilai mereka oleh kemurnian motif dan keindahan tabiat mereka. Kesempurnaan akhlak dituntut dari semua orang. Janganlah kita pernah menurunkan ukuran kebenaran untuk menampung kecenderungan-kecenderungan yang diwarisi atau ditumbuhkan untuk berbuat salah. Kita harus mengerti bahwa ketidaksempurnaan tabiat adalah dosa. Segenap sifat tabiat yang benar tinggal dalam Allah sebagai suatu keseluruhan yang selaras dan sempurna, dan setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mendapat kesempatan untuk memiliki sifat-sifat ini. Bercita-citalah untuk kemuliaan Tuhan, guna menumbuhkan setiap karunia dan tabiat. Dalam setiap tahapan pembangunan tabiatmu, engkau harus memperkenankan Allah. Hal itu dapat engkau perbuat karena Henokh berkenan padanya, meskipun hidup dalam zaman yang merosot, dan ada Henokh pada zaman kita sekarang ini. Jadi saudaraku, kalau sepanjang bulan Juli kita pelajari bagaimana hidup kita menjadi berarti bagi orang lain, apa peran malaikat-malaikat yang datang untuk melindungi, menjaga kita selalu, dan kemudian bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan pada bulan Agustus dimulai hari ini, sekarang kita pelajari bagaimana kemurahan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang berserah kepadanya. Mungkin saja saudara kita sering berkata, Tuhan, saya sudah setia kepadamu, tetapi kenapa hidup saya hanya begini? Nah, saya sering ulang-ulang kalimat yang saya sering gunakan atau saya sampaikan kepada jemaat yang saya layani. Saya dan saudara setia kepada Tuhan, bukan berarti supaya kita menjadi orang kaya raya di atas dunia ini. Mungkin hidup kita hanya begitu saja, padahal kita sudah setia kepada Tuhan. Kehidupan kita cukup. Tetapi saudara, walaupun kita setia kepada Tuhan dan hidup kita seperti itu, tapi ingat, kebahagiaan itu tidak hanya didapat dari harta kekayaan di dunia ini. Bukan berarti harta kekayaan tidak penting. Itu perlu di dalam kehidupan kita. Uang itu perlu.
Tetapi jaminan untuk kita dekat dengan Tuhan bukan itu. Tetapi yang pasti adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu akan terbukti dari rasa sukacita kita hidup dengan Tuhan. Kalaupun kita dikaruniakan oleh Tuhan berkat-berkat seperti harta, maka kita tahu mau gunakan untuk apa harta kekayaan itu. Dibanding dengan orang yang dapat, mungkin dia punya kekayaan tapi tidak tahu dia mau gunakan untuk apa. Ketika dia meninggal, dia tidak dapat membawa harta itu ke dalam dunia orang mati. Nah, itulah sebabnya pekabaran di pagi ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kalau kita hidup dengan setia kepada Tuhan, maka ada berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita. Seandainya berkat itu kita tidak rasakan di dunia ini. Nah, kalau bilang tidak rasakan di dunia ini, kita juga sebenarnya rasakan. Contoh misalnya berkat umur panjang, kemudian kita juga masih bisa melihat angin bertiup lewat pohon-pohon yang diterpa angin, kemudian kita masih bisa melihat awan, pelangi, dan lain sebagainya. Itu berarti berkat Allah terus dicurahkan di dalam hidup kita. Tetapi berkat yang paling terindah adalah surga yang Tuhan janjikan untuk kita semua. Kalau kita tetap setia, apa yang Tuhan janjikan akan kita peroleh kelak nanti. Tuhan berkati pekabaran pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran yang indah hari ini. Kiranya kami boleh hidup seperti Henokh yang setia kepada Tuhan. Dalam setiap keterbatasan kami, jatuh bangun. Tetapi setiap waktu pengalaman jatuh bangun itulah yang membawa kami hidup lebih dekat kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Semua aktivitas Tuhan berkati. Biarlah hari ini kami boleh menikmati perjalanan hidup kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.